paling kata sifat. Nah ini kita nggak harus ngerjain apa-apa. Terus saya ini punya harapan besar sekali buat Indonesia kita. Dia mungkin bosen ya kalau dengar abang ngomong soal Indonesia. Enggak, seru kalau dengerin abang ngomong soal Indonesia. Jadi buat teman-teman, saya ini sering ngobrol sama Tia, sama anak-anak di rumah soal apa yang harus kita kerjakan buat Indonesia kita. Dan mereka semua dengerin. Kan, jadi Tia tuh, aku suka nungguin Abah kalau Abah pulang seperti ini. Terus ngobrol, jadi dengar ceritanya Abah itu kan keliling, itu kan pengalamannya banyak. Mungkin aku nggak selalu bisa ikut, tapi kalau bisa dapat ceritanya kan seenggaknya bisa dapat pelajarannya juga. Jadi kayak gini nih. Jadi saya sering kalau pulang malam benar-benar tidur kecuali Tia. Tia yang nunggu di depan. Begitu kedengeran jalan dia keluar dari kamarnya. Untungnya sekarang Ali pengertian, Mbak. Dia langsung keluar kamar. Kalau dulu sebelum Tia menikah, nanti saya udah mau masuk kamar tidur, makanya makin selimutnya Tia, ya kan? Pijetin dulu dikit. Pijetin dulu tidur. Nah, itulah kata kerja. Cinta itu dikerjakan. Ya itulah yang dikerjakan. Hubungannya Tia sama saya gitu kira-kira. Cuman seringkali saya terus cerita sama Tia apa yang dikerjakan di kantor, apa yang lagi dipikirkan. Apa yang lagi dibahas. Dan saya merasa bersyukur sekali bahwa diberikan kesempatan sekarang untuk bisa mengabdi seperti ini. Keren, Mbak. Proud daughter. Masya Allah. Proud father. Ini besok udah mulai udah mulai ada yang mulai coblosan luar negeri di Singapura. Buat teman-teman di Singapura, besok yang akan mulai nyoblos, selamat. Masih boleh kampanye kan kalau tanggal Masih boleh. Tapi Abah kan selalu bilang, Abah nggak minta untuk teman-teman pilih nomor 1. Abah cuma minta bandingkan. Betul. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan rencananya, dengarkan apa yang jadi pikirannya. Kaisar udah nyoblos belum ya? Kaisar kan di Harusnya Manchester besok. sekarang, besok ya? Nah, ada yang tanya tadi, wah Pak Anies udah selesai ya kalau gitu ya, jadi sekarang santai-santai. Enggak dong, memang ini masa tenang, tapi bukan berarti santai-santai. Saya emang tidak boleh lagi kampanye, tapi kita besok saya akan rapat dengan tim hukum, terus habis itu dengan tim saksi. Yang intinya adalah ya kita mau antisipasi atas semua potensi-potensi masalah yang muncul. Ini lagi banyak yang ini pasti nggak di Jepang, terus di Mesir. KL udah nyoblos. KL udah ya. Tadi Nah buat 3 hari, saya ingin ajak buat semuanya. Kalau teman-teman bersimpati pada gerakan perubahan dan mau mendukung, maka saya boleh pesan. 1, ajak semua yang bisa ditemui dari sekarang sampai tanggal 14. Terus tawarkan untuk nyoblos nomor 1. Jelaskan sebabnya, sampaikan rekam jejaknya, sampaikan rencananya, dan sampaikan keseriusannya untuk mengubah republik ini. Bahkan mulai dari kampanye pun kita sudah menggunakan cara yang berbeda. Dialog, tukar pikiran, bicara tentang rencana, bicara tentang gagasan. Karena pada akhirnya ya nanti bikin kebijakan pakai gagasan. Kan begitu. Terus yang kedua, melibatkan begitu banyak orang-orang baik yang bekerja dengan cara yang baik.
kami nggak menggunakan cara-cara yang lama, selain kita nggak punya dananya juga. Tapi saya melihat, ya Abah kan sering bilang nih, salah satu masalah yang membuat Indonesia ini ngadepin problem untuk bisa maju itu karena biaya politik yang mahal, yang kemudian itu harus dikembalikan ketika terpilih. Abah pernah cerita kan, Abah ini terpilih di Jakarta tanpa punya beban. Bahkan ada yang Abah bikin waktu itu hutang. Waktu itu Abah mau kalau lunas, kalau menang dianggap lunas, kalau kalah baru Abah bayar. Karena kalau Abah kalah, maka Abah berada di sektor swasta, bisa nyari uang untuk kembaliin. Tapi kalau jadi sektor pemerintah, saya senang sekali karena ada ratusan ribu yang hari ini menunjukkan kesamaan pandangan, dan di luar sana ada jutaan orang yang melakukan hal yang sama. Jadi perubahannya nyata. Jadi tawarkan pada teman-teman lain, mau kita berubah atau mau kita seperti ini terus. Lalu ajak mereka untuk manfaatkan 3 hari ini, ngajak orang lain. Saya sudah tidak bisa ngajak lagi karena besok saya hari tenang. Sebentar lagi, Bah, beberapa menit lagi. Ya, sekarang 11:19. Gimana, Bah, rasanya detik-detik terakhir? Ya, 75 hari selesai. 75 hari selesai. Alhamdulillah. Dan tapi ini kan unik. Buat saya pilpres kali ini tuh beda. Udah punya hak pilih, dia bisa ikut. Mikael keliling berapa hari? 21 lebih sih, 20-an hari. Kira-kira 25 hari dia keliling Jawa, muter dari kota ke kota. Dan saya bangga melihat anak-anak ini terlibatnya sepenuh hati. Apa tuh bangga sekali nih. Waktu Tia ikut, Tia jelasin, Tia nyeritain. Karena kita kepengen otentik. Emang Tia pernah di coach ngomong apa? Nggak pernah. Coachnya itu terjadinya kapan? Ya, sebelum masa kampanye itu coachingnya. Coaching bukan didikte ngomong apa, lebih kayak kasih tips sama Abah. Ya intinya bekal-bekalnya. Dan bekalnya itu dibuat bukan bekal karena mau kampanye. Iya. Bekal tentang bagaimana melihat masalah, bagaimana melihat perspektifnya, nilainya apa. Itu semua bekal-bekal yang kita obrolin jauh sebelum ada kampanye. Jadi ketika masa kampanye tidak pernah ada, misalnya buat teman-teman ya, saya briefing Tia gitu jelasin, nggak ada. Kalaupun pernah ada, itu saya bikin pertanyaan buat Tia. Abah bikin pertanyaan buat Tia kan? Ya pikirin nih apa jawabannya, pertanyaannya ini, pertanyaan ini. Terus tapi jawabannya apa? Pikir sendiri. Pikir sendiri. Ferry juga gitu. Dan saya bersyukur sekali bahwa didampingi sama istri yang memberikan dukungan secara total, penuh. Dan bukan saja masa kampanye, tapi sehari-hari. Oh by the way, Tia memang jemput di bawah, tapi Mama kan nungguin juga di kamar. Nggak pernah Mama nungguin sampai selesai, sampai saya pulang. Habis diselimutin baru ngobrol sama Mama. Diambil dulu waktunya. Jadi, tapi selalu ditunggu, selalu ditemanin. Dan perjalanan kemarin kalau kita pergi, ini yang seperti dialami Tia tadi, Tia cerita tidore. Jadi Ferry sama Tia itu berangkat duluan, bisa sehari sebelumnya. Mereka ada kegiatan tersendiri, terus besoknya baru yang kampanye bareng. Yang kampanye bareng tuh saya datang pagi, sorenya atau malamnya udah pindah kota lain kan gitu.
tapi Tia sama Ferry masih bisa di situ. Jadi kita merasakan kebersamaan yang lebih lama. Mikail aja nggak bareng-bareng, karena Mikail punya kegiatan dengan teman-temannya untuk kampanye. Dan lagi-lagi anak-anak muda yang kampanye bareng Mikail itu adalah anak-anak muda yang nggak ada yang berbayar. Semua mengerjakan dengan semangat volunteerisme. Dahsyat. Jadi kita ini bersyukur sekali. Makanya kalau bicara perubahan nih, buat yang mau ngajak yang lain, kita insya Allah melakukan perubahan dari mulai cara kampanyenya. Dan ketika nanti ternyata Allah takdirkan amanat itu diberikan, ya kita kepengen mengerjakan pemerintahan ini dengan cara yang berbeda juga, bukan business as usual. Kita kepengen Indonesia yang kembali diwarnai dengan semangat, ketulusan, keikhlasan, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk membuat suasana positif. Seperti tadi ya, kembali cerita di JIS. Suasananya itu Gini, orang datang dengan hati, sepenuh hati, maka yang memancar itulah hati-hati yang bersih itu. Memancar dalam bentuk ungkapan mata, jabat tangan, pelukan, kedekatan. Jadi bukan fisiknya tapi hatinya. Hatinya itulah yang membuat ada seperti gelora yang luar biasa. Tadi Abah bilang waktu itu, Neng, keringatnya itu jernih. Seperti Abah bayangkan itu seperti kristal, Neng. Seperti kristal. Kenapa? Karena dia keringat yang keluar dari jiwa raga yang tulus, keluar dari jiwa raga yang bersih, jiwa raga yang ingin perubahan, jiwa raga yang ikhlas. Karena itulah keringatnya itu keringat yang bening, cemerlang seperti kristal. Itu bayangan Abah sih. Abah sempat omongin sih. Iya, pas di panggung kan? Kedengeran deh pas di atas. Kedengeran dong. It was the whole speech. Masya Allah. Jadi saya bersyukur sekali. Yuk kita lihat nih Tia, apa lagi nih komen-komen. Ada yang nanya-nanya. Abah pernah ya hilang. Ismail mana, Bah? Ismail tidur. Ismail udah tidur, dia kecapean juga dia. Lihat, Abah bilang, Tia, sapa aku dong. Hai Rarayani. Istirahat, Bah. Iya bener, itu kan ini masalahnya, ini hari terakhir Neng Yuniwawati. Kalau nanti udah jam 12, saya udah nggak bisa lagi. Baru bisa lagi setelah tanggal 14-nya atau setelahnya, Bah? 14 udah boleh. Oh, oke. Hari tenang kan sampai 13. Hari tenang tapi Abah capek nggak habis kampanye Akbar? Abah kan pernah bilang soal capek sama enggak. Tapi ya, subhanallah. Abah ini kan cerita kemarin cerita. Saya bilang sama anak-anak, saya menjalani ini semua, alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Yang tidak tahu saya sumbernya dari mana, tapi tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa letih, tidak ada. Bener nggak nih? Pernah nggak Abah kelihatan ke rumah pulang gitu? Abah tuh kalau pulang kan malam, udah berangkatnya subuh. Pulang jam tahajud, berangkat subuhan. Ya enggak lah kalau jam tahajud. Nggak selebay itu sih, tapi apa? Mungkin karena ketemu orang yang yang positif juga, yang optimis juga, energinya tuh kan berasa, Bah. Yang kayak Abah bilang tadi di JIS, transfer energinya itu ya berasa. Dan karena ada perasaan
senang menjalaninya, pertolongan Allahnya diberikan. Saya yakin betul itu, karena Abah merasakan hal-hal yang Abah kalau hitungan biasa rasa kok bisa ya gitu. Abah sendiri merasa kok bisa ya gitu. Coba bayangkan teman-teman, saya tidur 3 jam 3 hari berturut-turut. bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari berturut-turut, dan baik-baik saja gitu. Alhamdulillah. Artinya kalau saya bilang ini bukan kekuatan dari pribadi, ini kekuatan dari Allah yang entah bagaimana selama masa kampanye ini seperti dapat charge energi ekstra. Nah, tapi masa kampanye udah mau selesai. Tanggal 14 kita akan tentukan pilihan. Jadi kita sudah kerjakan ikhtiarnya. Usahanya kita kerjakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk bikin perubahan. Bener gak, Neng? Sekarang tinggal nunggu waktu. Berdoa, insya Allah Gimana? yang terbaik. Menurut Tia gimana? Apa yang Tia rasain juga nih menjelang hari-hari Pilpres deh? Apa ya? Selama keliling tuh banyak dapat pelajaran. Jadi sekarang mungkin ya hari tenang tuh ya waktu untuk kalau buat Tia pribadi ya merenungkan apa yang sudah dilalui, terus apa rasanya tuh udah tinggal, kita kan udah usaha, udah ikhtiar, tinggal menunggu hasilnya yang terbaik insya Allah. Iya. Dan ini Tia mau bilang terima kasih juga sama teman-teman di TikTok yang udah nemenin Abah. Jadi anak-anak Abah yang nemenin Abah ngobrol kalau malam. Karena kan nggak selalu di rumah, kadang Abahnya sambil keliling sambil ngobrol sama anak-anak Abah di TikTok. TikTok. Thank you udah nemenin Abah. Minta doanya supaya Abah sehat. Diberikan yang terbaik insya Allah. Coba kita Amin. lihat. Abah closingnya mau live nyanyi sama Kak Tia. Maksudnya apa ya? Pada penasaran suara emasnya Abah tuh nurun ke Tia apa enggak? Tia bisa nyanyi lebih baik. Kemarin Abah ditanyain wartawan, Pak Anies gimana Pak Anies? Apa mau meningkatkan, apa mau belajar nyanyi katanya. Jadi saya jawab gini, kemana Abah jawab gini, Apa tuh? saya akan fokus meningkatkan jumlah suara, bukan meningkatkan kualitas suara saya. Tapi nggak ada backup plan jadi professional singer kan, Mas? Enggak lah. Cuman juga banyak ngomong terus terang, masa coba di Garut coba bawa poster gede banget. Posternya itu tulisannya gini coba. Tulisannya, Masya Allah, Abah jangan nyanyi ya, karena suara Abah jelek. Ya Allah, terus terang banget gitu. Nggak, tapi pas kita lagi perjalanan dari mana yang Abah baru habis nyanyi itu kita lagi di Samarinda ya. Terus dia nunjukin video nyanyinya ke Abah. Itu Abah pertama kali lihat ya? Iya. Pertama kali lihat. Saya tuh sebetulnya teman-teman, saya tuh nggak tahu tuh bahwa acara di apa namanya Dangdut Academy itu seberat itu gitu. Dan gak bayangkan suara saya itu separah itu gitu. Itu suara, itu mikrofonnya Pak, itu mikrofonnya. Enggak, ya mungkin gue nggak pakai persiapan. Datang habis kampanye seharian. Abah nggak latihan dulu? Mana pula latihan? Dapat teksnya aja, terus dengerin sih, Abah dengerin lagunya, Ya, Abah nyanyi tahu kan sebentar. lagunya. Tahu lagu itu kan lagu zaman dulu. Pas Abah masih kecil juga udah ada. Cuman kelihatannya mikrofon teman-teman yang lain pada dikecilin, mikrofon saya aja yang digedein. Abah sampai belajar ya akhirnya. Nih by the way, saya udah punya bukunya nih sekarang. Nggak bisa dibaca ya? Nggak, itu kebalik bahkan. Emang nggak bisa di ini ya, settingnya nggak bisa diubah ya? Nggak tahu caranya gimana, Tia juga. Ini baru pertama kali live Singing TikTok. for Dummies. Jadi, tapi kelihatannya udah terlalu banyak orang yang melarang. Masa Gus Imin juga bilang gitu. Kata Gus Imin, Mas, nanti kita duet aja.
Tapi mikrofonnya satu ya, saya yang pegang. Maksudnya duet apa kalau kayak gitu? Abah nanti kalau kepilih masih live TikTok, insya Allah masih terus. Abah matinya udah capek banget. Bukan sampai ini Abah lihatnya bawah soalnya. Matanya udah saya, iya karena saya lihatnya bawah nih, jadi kelihatannya kayak capek. Ini boleh turun ke bawah lagi, Bah. Abah sapa dong dari Riau, suara rakyat. Halo. Hello. Tia, kamu yang scroll coba. Oke. Tadi gimana tuh? Kuala Lumpur, yes. Kuala Lumpur, Brussels. Makasih. Lampung hadir, Bah. Ada yang sedih nggak bisa ke JIS hari ini. Oh. Kemarin Abah baca ada yang Abah dikirimin, ada yang bilang ada yang sedih rasanya kampanye mau selesai karena kampanyenya mereka merasakan ada diskusi, ada tukar pikiran, ada keseruan, sehingga ketika selesai itu terus apakah kita akan kehilangan ini semua ya? Teman-teman, mudah-mudahan tanggal 14 besok hasilnya baik untuk perubahan. Amin. Dan kalau hasilnya baik untuk perubahan, keseruan yang kita kerjakan masa kampanye kita terusin. Lanjut. Kita nanti bikin forum-forum terbuka biar semuanya, bukan cuman capres, bupati, wali kota, gubernur, menteri, dirjen, ya pada bikin. Dari cara kampanye udah perubahan, Bah. Bismillah. Insya Allah yang terbaik. Jadi sekarang usaha udah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya? Jadi sekarang kita udah ikhtiarkan, udah coba sekuat tenaga. Sekarang tinggal kita waktunya tawakal sama Allah. Usahanya udah, tinggal kita kerjakan itu. Insya Allah nantinya niat baik jutaan orang, kerja keras jutaan orang, terus keinginan untuk perubahan yang otentik, yang genuine, insya Allah akan ketemu dengan takdirnya. Abbas istilahnya waktu itu menjemput takdir. Quotes Abah yang itu jadi sound di TikTok rame tuh, Bah. Yang mana tuh? Niat baik bersama orang baik, insya Allah akan membukakan pintu-pintu keberhasilan. Maksudnya jedak-jeduk gitu. Yang tadi siang ya? Enggak, ini udah yang udah lama. Coba aku tunjukin. Kamu lihat? Aku bikin TikTok juga pakai sound itu, Bah. Pas lagi milih nomor. Wait. Buka dulu. Oh, BTW. Lucu nggak? Background ininya. Mikail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi mau nunjukin Abah ini, Mik. Kok hilang? Ini Mikail baru datang. Belum ada. Oh, ini dia. Halo dia. Hello. Halo semuanya. Ini Bah, soundnya, Bah. Kita lagi live nih, Mik. Baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Boleh juga. Ini yang di mana? Kita yakin Ini kalau ini yang kayak bikin. Banyak yang bikin, Bah. tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kamu yang bikin? Oh enggak, soundnya ada yang bikin. Oh. Jadi kalau di TikTok tuh ada sound, terus kita bisa bikin video pakai soundnya beda-beda gitu. Oh, Banyak. jadi soundnya tinggal di insert gitu ya? Iya. Yakin niat Jadi
yang Oh, jedak-jeduk tuh itu ya maksudnya? itu jedak-jeduk yang bagian. Hmm, Jadi quotes Abah tuh jadi TikTok jedak-jeduk juga. I see. Mik, gimana pengalamannya Mik? Ini tadi barusan kita ngobrol. Tadi Abah cerita, Mikail jalannya sendiri. Kamu berapa? 25 hari ya waktu itu? 24 hari 20 kota. 24 hari 20 kota. Emang pengalaman luar biasa sih itu. Ketemu banyak teman-teman baru, ketemu banyak keluarga. Ada yang nelayan, cerita keresahannya, ada petani, cerita keresahannya, dan itu jadi ilmu baru sih untuk aku. Alhamdulillahnya kemarin kita keliling Jawa. Udah dengar banyak cerita, lihat banyak budaya Jawa, banyak tari tradisional, banyak seni tradisional, dan itu harapannya kita bisa ajak teman-teman semua untuk melihat itu semua, kayak budaya Indonesia seperti apa. Seru tuh ekspedisinya ya. Seru Bareng Rara juga kan? bareng Rara. Yang dari Kuwait, salam buat dari Kuwait, minta disapa. Serang Banten Mikael. hadir. Kalau acara di JIS tadi apa yang Mikael rasain? Wah, Mengesankan apa? rame, semuanya Apa? semangat. Itu bener-bener heboh gitu. Itu apa ya? Sangat terasa kalau ini tuh gerakan bersama. Ini tuh bukan hal yang ya nggak ada niatan lain. Tujuannya satu, itu perubahan. Kita semua mau perubahan. Itu yang aku rasain. Alhamdulillah. Mikael datang di waktu yang tepat. Persis sebelum Aku harus culik Abah ya guys. Maaf ya guys. Jangan. Aku bawa Abah turun ya guys. kenapa mau culik? Jangan main culik-culik. Oh, iya. Itu kemarin Abah baru lihat banyak yang mau culik Rengas Dengklok. Emang ada masalah apa? Bukan, biar nggak nyanyi, Bah. Zaimin kemarin apa ya, dibicarain mau diculik juga kan? Udah Katanya Mama Bu Ristini udah mau ngunci pintu gitu. Ada yang bilang Abah nyanyi dong. Jangan. Ya, anyway, buat teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih udah mendengarkan, terima kasih udah join, terima kasih sudah ikut nulis, terima kasih sudah menjadi bagian dari usaha perubahan buat Indonesia. Kita ingin Indonesia yang adil, kita ingin Indonesia yang memberikan kemakmuran, kita ingin Indonesia yang demokrasinya baik, kita ingin Indonesia yang bukan dikuasai oleh oligarki, tapi Indonesia yang dikuasai oleh rakyat kebanyakan. Kita ingin negeri yang kaya raya ini menjadi negeri yang milik kita semua. Dan perubahan itu dimulainya dari mana? Dari kemarin, bukan dari ketika berada di pemerintahan. Ketika kita dapat amanat jadi calon dalam konstelasi ini, kita lakukan perubahan cara kampanye, perubahan cara menawarkan ide, dan itu semua terjadi kenapa? Karena ada anak-anak muda yang dahsyat, anak-anak muda yang memilih terlibat. Lihat humanis itu, kreativitasnya tanpa batas, infinite. Saya hormat, apalagi makin hormat ketika tahu bahwa mereka mengerjakan itu dengan ketulusan yang luar biasa. Salah satu ketulusannya apa? Teman-teman humanis ini tidak menunjukkan siapa dirinya, tidak menunjukkan identitasnya, tapi menunjukkan karyanya. Orangnya tidak dikenal, tapi karyanya menjangkau seluruh Indonesia. Itu yang buat Abah tuh makin bangga. Jadi lihat anak-anak muda ini. Saya juga terima kasih buat semua yang udah membantu. Terima kasih teman-teman media yang mendampingi. Terima kasih teman-teman di daerah yang menyambut dan nyiapin acara. Terima kasih semua yang memilih hadir dalam acara-acara itu. Acara-acara menjadi penuh karena dihadiri oleh semuanya. Dahsyat. Saya bersyukur sekali dan saya makin optimis buat Indonesia. Teman-teman, sudah sampai di ujung. Salam hormat, salam hangat. Ingat, hari-hari tenang.
Jangkau semua. Saya nggak bisa online. Titip ya. Saya nggak bisa online. Mungkin kursus nyanyi ya? Kursusnya aja boleh 3 hari ekspres. Enggak lah. 3 hari ini persiapan. Kita tidak sedang santai-santai. Buat semuanya jangan santai-santai. Ini adalah masa-masa akhir penentuan. Ini masa akhir kita jangkau semua. Kerjakan dengan baik. Ajak semua pilih perubahan. Jelaskan isinya. Insyaallah keberhasilan diberikan kepada usaha kita semua. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya. Salam hangat buat semua dari kita bertiga. Join. Join. Dadah. Dadah Thank semuanya. you udah nemenin Abah. Assalamualaikum. Selamat malam buat semuanya. Off ya. Abah gini dong, Bah. Apa tuh? Oh, ini dia. Iya. Mikael kamu naik dikit, Mikael. Kamu ketutupan. Nah, dapat. Yes. lagi mik. Yang mau screenshot boleh nih. Mumpung Nah, mau. bye-bye. Waalaikum. Dadah. Thank you. Coba Abah matiinnya gimana, Ya Bah? tahu lah. Sekarang kita udah tahu. Terminologinya udah tahu ya, Bah? Udah tahu. Kan nggak ada etalase di sini. Oh iya. Bye bye.